sesuatu hal yang membuat saya tertarik untuk mempelajari apa itu tantra. Ternyata ada banyak mengenai pandangan tentang tantra itu. Saya pernah dengar ada yang mengatakan kalau tantra itu adalah sesuatu kegiatan aktivitas seksual. Ada juga yang mengatakan tantra sebagai ajaran yang menyimpang. Nah, dari situ, dari isu-isu yang pernah saya dengar mengenai tantra, sehingga saya jadi tertarik untuk mendalami apa itu tantra. Kebetulan ada banyak sekali literatur tentang tantra, ada banyak penulis, ada sekian banyak literatur mengenai tantra, dan saya pilih tantra yang saya baca ini adalah karangan dari I Ketut Sandika yang diterbitkan oleh penerbit Japanika. Ternyata hal ini dikarenakan akibat bertumbuhnya dan berkembangnya ajaran spiritual baru yang masuk ke tanah Nusantara. Tentunya kita sudah tahu dari pelajaran sejarah dan lain sebagainya bahwa Nusantara ini berbagai macam ajaran spiritual yang masuk ke tanah Nusantara. Nah, dari berbagai macam ajaran spiritual yang masuk ke tanah Nusantara ternyata memberikan efek yang dapat mempengaruhi ajaran asli Nusantara. Salah satunya Tantra, yang dimana Tantra sendiri adalah ajaran asli dari tanah Dewata, Bali. Seiring maraknya perkembangan ajaran spiritual yang datang ke tanah Nusantara, menyebabkan tergesernya berbagai macam ajaran Nusantara asli, salah satunya Tantra. Sehingga Tantra dianggap oleh sebagian orang yang secara masif menganut ajaran baru, itu menganggap Tantra sebagai ajaran yang menyimpang dan ajaran sesat. Padahal sebetulnya Tantra sendiri bukanlah ajaran agama, tetapi dia adalah praktik spiritual asli Nusantara. Jadi apapun agamanya sebetulnya bisa melakukan praktik Tantra. Tantra sendiri memang banyak unsur gaib dan mistis, sehingga mungkin itulah orang-orang yang menganggap Tantra sesat karena praktiknya itu banyak yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib dan mistis. I Ketut Sandika dalam buku Tantra ini menjelaskan bahwa mistisme Tantra terdapat dua jalur besar, yakni Tantra kiri dan Tantra kanan. Dua jalur ini mewakili dua energi dan keduanya mampu mengantarkan seseorang menuju jalan pembebasan. Di Bali, Tantra kiri dikenal sebagai Tantra Pangiwa dan Tantra kanan dikenal sebagai Panengen. Baik Tantra kiri maupun kanan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni sama-sama mengantarkan seseorang mencapai kemanunggalan. Namun demikian, setiap jalur memiliki tradisi sendiri. Mengenai Tantra kiri dan kanan, I Ketut Sandika mendefinisikan Tantra kiri adalah menempuh jalan pembebasan yang lebih erotis dan berupaya menaklukkan hal-hal yang sensual dengan cara radikal di luar mainstream. Praktik Tantra kiri sering pula berhubungan dengan hal-hal yang menyeramkan. Karena Tantra kiri mengajarkan untuk menghancurkan segala ketakutan, bukan berarti menghilangkan sesuatu yang ada di dalam diri atau yang ada dalam tubuh. Maksudnya adalah lebih pada upaya menetralkan energi negatif dalam diri. Sedangkan Tantra kanan berbeda dengan jalur Tantra kiri. Tantra kanan mencari kebebasan dengan menggunakan pendekatan tapa, brata, yoga, dan samadhi.
Laku tantra kanan lebih bertujuan untuk mencari pembebasan dengan cara pengekangan atau pengendalian diri secara ketat. Kalau di tantra kiri, praktiknya lebih ke memenuhi keinginan indrawi yang harus dipuaskan sampai titik jenuh, sedangkan di tantra kanan kebalikannya. Dan baik tantra kiri maupun tantra kanan, keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedua jalan tersebut merupakan tahapan untuk memasuki ajaran tantra yang lebih dalam. Dari penjelasan ini dapat saya simpulkan mengenai laku tantra kiri dan kanan sebenarnya menyiratkan akan bahwa sesungguhnya dalam diri manusia terdapat dua sisi, yaitu sisi kebaikan dan keburukan. Lantas kita mau hendak menapaki sisi mana? Tanpa keburukan, kebaikan tidak akan tercipta, dan tanpa kebaikan, keburukan tidak akan pernah ada. Jadi keduanya memang tercipta satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ada hal yang menarik ketika saya membaca buku Tantra karangan I Ketut Sandika. Ternyata tubuh kita ini tersusun dari berbagai macam aksara dan mandala. Manusia ini adalah sejatinya aksara yang tersusun sedemikian rupa oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga dari tubuh kita atau dari aksara tubuh kita bisa mengenal sejatinya diri kita itu seperti apa. Dan pembahasan mengenai aksara dalam ajaran tantra ini paling seru menurut saya. Paling seru. Kenapa? Karena bener-bener ya, dari aksara tubuh, khususnya saya bisa mengenal bahwa ternyata dalam tubuh kita itu tertulis aksara-aksara yang maha kuasa. Bisa kita lihat ya, kita dimiliki indera yang lengkap seperti penglihatan, pengecapan, penciuman, lalu organ-organ tubuh kita yang lain. Kita juga dibekali oleh akal, oleh perasaan, oleh segala macam ya, yang membentuk unsur-unsur tersebut membentuk menjadi manusia, menjadi diri kita. Itu luar biasa sekali. Jadi pembahasan aksara dalam tantra ini ternyata lebih dalam ya, lebih mendalami bagaimana kita lebih bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Jadi kadang saya berpikir ya, setelah membaca buku tantra, letak salahnya itu di mana? Mengenai mengapa tantra selalu dikaitkan dengan seksualitas dan dianggap mesum oleh sebagian orang, setelah saya baca buku ini, tantra mengenai senggama ternyata memiliki daya spirit yang luar biasa. Sebetulnya senggama itu memiliki arti penyatuan, dan makna penyatuan ini ada banyak sekali artinya. Dalam konsep makhluk hidup seperti manusia, senggama diartikan sebagai aktivitas seksual laki-laki dan perempuan dalam rangka hasrat dan mewarisi keturunan. Ternyata dalam aktivitas senggama laki-laki dan perempuan ini merupakan simbol dari penciptaan Tuhan dalam versi mikrokosmos. Sedangkan di sisi makna senggama dalam makrokosmos, yaitu penyatuan antara unsur-unsur semesta hingga terjadilah kehidupan. Sebetulnya ada banyak sekali pembabaran yang menarik yang ada di buku Tantra karangan I Ketut Sandika. Dalam buku ini terdapat 7 bagian atau 7 bab. Antara lain, bab 1 mengenal Tantra sebagai spiritualitas Nusantara. Bab 2 mengenal cakra, trinadi, ongkara, dan sanggama dalam Tantra. Bab 3 memahami meditasi yang di dalamnya mengajak menyelam ke dalam diri.
Bab 4, tuntunan meditasi tantra. Bab 5, tuntunan mengelola olah rasa. Bab 6, laku atau pengaplikasian tantra dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita dapat belajar memandang realitas kehidupan dan juga belajar welas asih kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Bab 7, aksara dalam tantra. Begitulah kira-kira review buku mengenai Tantra karangan Iketut Sandika. Saya rasa apa yang dituliskan oleh beliau ini masih singkat ya. Sepertinya pemahaman mengenai Tantra itu masih sangat luas. Apa yang dituliskan di buku Tantra oleh Iketut Sandika itu mungkin rangkumannya, mungkin juga baru sebatas pengantarnya gitu. Karena saya yakin pasti ada banyak pembahasan mengenai Tantra, dan mungkin Tantra itu bukan teori, kayaknya sepertinya lebih ke praktik gitu. Hanya Iketut Sandika mengemas pembahasan Tantra sendiri, itu dikemas dalam bahasa yang mudah dipahami, mudah dimengerti. Kemudian beliau pandai untuk menempatkan apa nih yang harus disampaikan kepada halayak mengenai Tantra supaya tidak ada mispersepsi mengenai Tantra itu. Jadi sejauh ini buku Tantra karangan Iketut Sandika ini sangat bisa mudah dipahami oleh kita orang awam, karena jika ada yang mungkin pembahasan yang kurang sesuai, kita kembalikan lagi kepada teman-teman, kepercayaan teman-teman. Tetapi mudah-mudahan dari apa yang kita bahas mengenai Tantra ini, kita ambil hikmahnya, kita ambil kebaikannya. Karena tidak ada ilmu yang sia-sia. Yang sia-sia itu adalah ketika kita tidak mau belajar sebetulnya. Oke, terima kasih sudah mampir ke Story Awareness Channel. Saya Kadita Putri, mohon pamit undur diri. Jangan lupa untuk like dan subscribe, karena dukungan teman-teman sangat membantu kami untuk terus memberikan informasi, review-review buku, terutama buku-buku yang berkaitan dengan spiritual Nusantara. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di review buku selanjutnya. Sampurasun.